Baik, Mang Sobirim, Mang Sobana, dan Mang Sobari. Semoga kita selalu sehat, karena sehat adalah modal hidup kita manusia. Setuju? Baik, kalau setuju kita melanjutkan di materi yang kelima. Materi yang kelima sampai ketujuh. Materi yang kelima ini tentang ekonomi. Bahwa di dalam budaya ini ada sebuah pengetahuan ekonominya. Jadi kalau seseorang mempelajari ilmu pengetahuan ekonomi bangsa luar, ya mereka mungkin belum tahu tentang pengetahuan ekonomi leluhurnya sendiri. Ya, ilmu ekonomi leluhur kita tentunya sama dengan penilaian ekonomi bangsa-bangsa lain, bahwa ilmu ekonomi kita adalah mengelola sumber daya. Mengelola sumber daya kita yang pada video yang lalu saya ceritakan tentang pikiran manusia, tentang kepercayaan diri manusia. Pengelolaan itulah yang sebagai dasar ekonomi manusianya. Jadi ya ada pelajaran ekonominya dalam budaya, ada pelajaran ekonominya, dan tidak menyimpang dengan pembelajaran ekonomi bangsa lain. Ini ketika ada seseorang yang ahli ekonomi, dia ekonominya dari bangsa lain, ya tidak masalah. Namun ketika pembelajaran ekonomi dari bangsa lain, maka menyampingkan ilmu ekonominya orang tuanya atau luhurnya. Mengapa demikian? Ya karena pembelajaran sekarang fokusnya pada pendidikan formalitas. Sedangkan perlu kita tahu bahwa pendidikan formalitas saat sekarang itu sebagian besar kurikulumnya masih peninggalan penjajah. Kurikulum pendidikan kita, terutama kurikulum pendidikan ekonomi, dari dasar sampai master, itu pendidikan kurikulumnya bangsa lain. Kita punya kurikulum sendiri. Seluruh ilmu pengetahuan itu punya kurikulum sendiri. Hanya saja pada waktu datangnya bangsa asing pertama ke sini, setelah dipelajari, dia tidak akan mau menggunakan kurikulumnya pendidikan bangsa kita sendiri, maka diganti dari ilmu hukum, dari ilmu teknologinya, sampai ilmu matematik. Semuanya kurikulum pendidikan kita masih peninggalan bangsa penjajah. Jadi tidak aneh bila ketika saya terkadang tidak sepadan dengan para ahli-ahli. Ya saya memaklumi karena mereka mempelajari kurikulumnya dari bangsa lain. Sedangkan saya ya tetap berpatokan pada warisan pengetahuan orang tua kita. Kurikulumnya ya tidak menggunakan kurikulum bangsa lain. Sangat sederhana, walaupun sangat sederhana, tapi ya tidak digunakan oleh anak cucunya. Begitu tentang pendidikan. Mang Sobana, Mang Sobirin, dan Mang Sobari, untuk tentang ekonomi begitu ya, bahwa baik untuk yang nomor 6 adalah organisasi. Di dalam budaya ada organisasi, baik itu
organisasi yang di luar, sementara organisasi pembawaan dari tubuh kita sendiri, bahwa sudah diajarkan oleh tubuh kita bahwa kita harus berorganisasi ya, termasuk contohnya indera kita, bahwa mata kanan dengan mata kiri ini harus berorganisasi dengan baik, walaupun mata ini berpisah, tetapi dia harus berorganisasi, harus balance dan harus sinkron dengan apa yang ditargetkan. Organisasi pembawaan kita juga termasuk balance antara pendengaran kita kanan dengan kiri, termasuk tangan kita, tangan kanan dengan tangan kiri. Ini harus berorganisasi dengan baik, harus sinkron. Plus yang utama adalah otak kita, bahwa otak kita kanan dengan kiri, kanan depan, kanan kiri belakang, ini harus sinkron. Itu organisasi pembawaan lahir. Jadi seseorang yang tidak mempelajari organisasi dalam dirinya, maka besar kemungkinan ini tidak sinkron, tidak balance, tidak ada kesatuan dalam dirinya. Sehingga itu dipastikan juga kalau seseorang tidak mempelajari organisasi internal, organisasi dirinya, kerjasama yang baik antara semua indera dan pikiran, tetap akan menjadi sebuah masalah dalam dirinya. Para ahli, khususnya tentang ahli saraf ini sangat diperlukan bahwa sinkronisasi atau organisasi dalam tubuh kita agar bekerja sama dengan baik, agar berkumpul dan menuju sebuah target, baik itu pemikiran ataupun kegiatan dalam hidup, itu sangat diperlukan organisasi internal dalam diri kita. Sudah dipelajari dan memang harus dikenal bahwa seseorang yang tidak baik organisasi dalam dirinya, indranya tidak bisa berorganisasi, maka dipastikan itu saraf atau tekstur tubuh atau motorik tubuhnya kurang baik. Nah, seseorang yang tidak bisa berorganisasi, motorik tubuhnya tidak baik. Keseimbangan tubuhnya, baik itu berpikir atau mengeluarkan sebuah ide, itu kurang baik. Artinya sebelum kita belajar organisasi di luar dengan orang lain, maka kita harus bisa mempelajari organisasi pembawaan kita, tentang mengorganisasikan indera-indera kita dan mengorganisasikan tentang pikiran-pikiran kita supaya lebih baik. Bikastiem, bikastija, dan bikarimpen masih pada materi kali ini. Materi kita yang terakhir adalah tentang seni. Nah, di sini sementara kita hanya mengenal seni yang di luar, seni yang kita dengar dari luar, ternyata di dalam diri kita pun ada seninya. Mungkin seni ini sedikit kita kenal sehingga belum banyak mau menggali tentang seni yang ada dalam diri. Banyak dan tak terhingga. Seni pembawaan lahir kita itu sangat banyak. Baik dari tutur kata adalah seni, baik dari perilaku juga seni. Termasuk saya ketika menganalisa dan membaca bahasa tubuh manusia juga itu seni. Namun ada sebuah seni yang dasarnya tidak dimengerti. Misalnya ini tentang tempo. Dasar sebuah seni manusia adalah tempo atau metronom. Ini pembawaan lahir ya.
metronom, manusia begitu lahir dia sudah membawa seni. Di antaranya adalah metronom, tempo. Terdapat dalam jantung manusianya. Jadi ini sebuah pembelajaran dalam diri juga, bahwa tempo jantung kita ketika berumur masih bayi sampai besar, remaja dan dewasa, itu tempo detak jantungnya berbeda-beda. Jadi per detik atau per menit temponya. Dasar dari sebuah seni atau berkesenian, terutama dalam diri, adalah tempo detak. Walaupun kita diam saja, tetap yang namanya detak, tempo itu berjalan. Tak, 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 berjalan. Itu namanya tempo. Jadi di dalam diri kita itu sudah ada temponya, sudah ada metronomnya dari pembawaan lahir lewat jantung kita ketika memompa darah kita. Nah, untuk pengukuran atau penilaian ini sudah dari dulu juga. Penilaian seseorang berkesenian baik atau belum baik itu dari temponya. Sangat sederhana sekali. Menilai anak kita untuk tepuk tangan. Jadi dia kalau tepuk tangannya tetap dan bisa diperintahkan, dia seninya baik. Tapi kalau tepuk tangannya tidak tetap, metronomnya tidak tetap, dia seninya tidak baik. Jadi seseorang yang bisa bertepuk tangan dengan tetap, itu dasar seninya baik. Ada kan, atau kita pernah mendengar, sahabat saya juga ada yang sampai tua dangklak tidak bisa sama tempo. Sudah umur 50 tahun tidak mengerti sama tempo. Ya memang dia orangnya tidak artistik, tidak seni, tidak menyeni, tidak mengerti, karena tidak tahu temponya ya. Tidak mengerti dengan tempo, tidak mengerti dengan metronom dalam dirinya, tidak mengerti detak jantung dalam dirinya yang dari pembawaan lahir, bahwa detak jantung seni khususnya kesenian adalah dasar dari semua seni. Walaupun banyak berpuluh-puluh jenis seni, dari seni lukis, seni karawitan, seni memainkan alat musik, semua seni dasarnya dari tempo. Jadi seni pembawaan diri manusia ada dalam metronomnya, ada dalam detak jantungnya ketika memompa darahnya. Mungkin begitu saja dulu untuk para pedagang serabi, pedagang es gusruk, dan pedagang gorengan intip. Materi kali ini saya akhiri, dan mohon maaf bila pemaparan saya sangat sederhana dan sesingkat ini karena waktunya. Baik, terima kasih.